Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Janara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Law of Attraction dalam Islam. Apa itu Law of Attraction? Yaitu sebuah pemikiran ya, atau keyakinan bahwa kalau kita berpikir positif, maka semesta akan mengijabah atau mengabulkan pikiran positif kita atau menarik hal-hal positif. Atau sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, maka semesta akan memberikan vibrasi atau hal-hal negatif sehingga kita mendapatkan kegagalan sesuai yang kita pikirkan. Seperti itu. Contohnya gini, kalau kita membayangkan kesuksesan ya, kemudian kita memvisualisasikan memiliki mobil, rumah mewah, istri cantik dan sebagainya, maka alam akan mengijabah mengabulkan sesuai apa yang kita pikirkan, seperti itu. Atau sebaliknya, ini semacam apa ya, energi positif dari alam ya, manifesting ataupun apa ya, vibrasi positif dari alam. Nah, pertanyaannya, apakah konsep keyakinan law of attraction ini sesuai dengan akidah Islam ya? Yang kedua, apakah benar jika kita memikirkan hal positif, maka itu yang akan terjadi. Ya. Yang ketiga, apakah konsep keyakinan tentang law of attraction ini bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan akidah Islam? Baik, mari kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apakah Islam mengajarkan tentang konsep keyakinan law of attraction? Sebenarnya mirip-mirip ya, dalam Islam itu juga ada hal-hal seperti ajaran tentang optimisme ataupun ajaran tentang memikirkan hal-hal yang positif. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ana inda dhonni abdi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini tergantung pada prasangka hambanya. Kalau diartikan seperti ini. Seandainya hamba itu meyakini bahwa Allah itu maha baik, Allah pasti menolong hambanya, Allah pasti akan memberikan hidayah petunjuk sehingga hambanya itu menjalani kehidupan dengan baik, ya, tidak tersesat seperti itu. Sehingga seorang muslim ini senantiasa mau mencoba ya, tidak putus asa. Jadi dia optimis, tidak pesimis. Mau mencoba husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, senantiasa berdoa, berikhtiar sehingga mendapatkan apa yang dia hajatkan, apa yang dia impikan, seperti itu. Sedangkan kalau law of attraction ini meyakini kalau kita berpikir positif, maka semesta akan mendukung, semesta akan mengijabah apa yang kita pikirkan. Kalau di Islam Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabulkan. Kalau di law of attraction ini semesta, alam, the universe yang akan mengijabah atau mengabulkan. Itu perbedaannya. Yang kedua, apakah pikiran bisa mempengaruhi kehidupan? Jawabannya ya, bisa. Kalau kita berpikir saya ini gagal, saya ini tidak bisa, hidup saya hancur, maka ya kita pesimis ya. Maka kita mau berbuat apapun itu gara-gara pengaruh yang negatif, kita berpikir negatif, akhirnya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Gampang menyerah, gampang pesimis. Kalau kita senantiasa berpikiran positif, saya pasti bisa, saya mau berusaha, saya pasti sukses. Itu terus ditanamkan. Maka hasilnya sesuai dengan yang kita pikirkan. Tapi ingat ya, tapi perlu digarisbawahi ya, bukan semesta yang mengijabah, tapi Allah lah yang maha segalanya, Allah yang mengabulkan. Bedanya, kalau kita hanya mengandalkan pemikiran kita dan energi alam, kalau seandainya itu gagal, sekali saja gagal, maka kita lebih mudah untuk pesimis. Tapi kalau kita bersandarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, beda. Kita selalu optimis, ya. Kita selalu husnudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meskipun hasilnya kurang baik, kita tetap optimis gitu. Tetap inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hidup kita lebih tenang, kita tidak stres, ya. Dan kita lebih, dalam bahasa Jawa itu nrimo ing pandum ataupun qanaah. Begitu ya. Dan yang ketiga, apakah law of attraction ini merupakan keyakinan yang bertentangan dengan konsep akidah Islam? Ya. Memang law of attraction ini bertentangan dengan akidah Islam. Perbedaannya dari segi pondasinya. Kalau law of attraction ini pondasinya dari energi alam semesta yang mendukung, ya, kemudian mengijabah apa yang dia pikirkan. Kalau positif ya hasilnya positif, kalau negatif ya negatif. Sedangkan dalam Islam itu pondasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada alam semesta. Kalau kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya, memberikan hidayah taufiknya, ya. Kemudian Allah memerintahkan pada makhluknya, pada alam semesta untuk mendukung kita, dan pada akhirnya Allah mengijabah doa-doa kita, hajat-hajat kita dengan menggerakkan makhluknya, alam semesta, dan lain sebagainya, ya. Baik, Sobat Janara yang dirahmati Allah, sekian pembahasan tentang law of attraction dalam Islam, ya. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.